Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Astuti. Saya pemilik toko Kibi di Klurak Baru. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Bu untuk kesempatan yang telah Ibu berikan untuk kami wawancarai. Dan di sini kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai toko yang Ibu jalankan. Baik, untuk toko Kibi ini sudah berjalan berapa lama Bu? Kira-kira sudah 14 tahun. Dan di toko tersebut apa saja yang Ibu jual? Kami menyediakan sembako, perlengkapan alat tulis, gas, ya kebutuhan sehari-hari. Baik, untuk sistem yang ada di toko, sistem pembayarannya itu bagaimana Ibu dari perjalanannya dari dulu hingga pembayaran sekarang di dalam toko ini? Tentang pembayarannya kan dulu masih belum ada dunia digital ya, pembayarannya manual. Sekarang berhubung ada digital, uang digital pakai QRIS, transfer juga bisa. Jadi kita melayani dua pembayaran, tunai dan non tunai. Bisa QRIS, bisa transfer, bisa tunai. Bagaimana perasaan Ibu di mana ada perubahan sistem transaksi yang dari manual hingga ke QRIS atau transfer tersebut? Awalnya juga ada kesulitan, soalnya banyak kayak lansia nggak paham tentang pembayaran digital. Jadi ya kita menjelaskan secara pelan-pelan. Ada yang mau, ada yang enggak, itu tergantung pembelinya ya itu. Jadi kita cuma bisa menjelaskan gini-gininya. Cuman ya ada perubahan di QRIS itu memudahkan kita. Kalau mau buat transaksi itu kita hemat nggak setor tunai, bisa buat transaksi jadi bisa muter. Untuk sistem pembayaran QRIS ini kan tentu ada kesulitan dalam beradaptasi ya Bu. Itu bagaimana Ibu menjalankannya? Seperti kendala-kendala sinyal atau gimana, itu menanggapinya seperti apa? Iya, tentang kendala itu terlebih lagi tentang sinyal itu sangat sulit ya. Soalnya itu kan nggak kelihatan, jadi kita itu menjelaskannya juga sulit. Apalagi kayak lansia kayak gitu, pemahamannya kurang. Jadi ya ini pelan-pelan dikasih tahu tentang kendala. Kalau ada pending, uang belum masuk, itu kendala yang paling besar, itu yang susah untuk menjelaskannya. Selain di toko Kibi ini kan, selain menjual kebutuhan sehari-hari, Ibu kan menyediakan layanan briling ya? Iya. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi agen briling ini? Kita tertariknya karena semakin kesini dunia kan semakin maju, zaman semakin maju, teknologi juga maju. Jadinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mau nggak mau kita tetap harus mengikuti perkembangan. Proses awal mendaftar untuk menjadi agen briling gimana Bu? Atau ada sales yang datang ke toko untuk menawarkan, atau Ibu yang datang ke kantor? Ya, alhamdulillah kita ada pegawai bank ke warung kita menawari agar menjadi agen. Jadi berhubung kemajuan teknologi juga semakin pesat, kita langsung mau jadi agen. Untuk sebagai agen briling itu, teknologi apa yang diperlukan untuk menjalankan layanannya? Untuk menjadi agen briling itu kita diberi fasilitas EDC. EDC dari pihak bank, juga bisa pakai HP. Namun kalau pakai HP kita harus menyediakan print Bluetooth itu buat nanti ngeprint struknya. Di briling kan ada berbagai macam fitur kan Bu, ada transfer untuk top up, e-money gitu kan.
Dan untuk layanan yang paling sering digunakan pelanggan itu apa Bu kira-kira? Yang paling sering digunakan masyarakat itu menu transfer, tarik tunai, pembayaran. Pembayaran itu misal kayak PLN, BPJS, WiFi yang sehari-hari sering digunakan. Pernah ada pelanggan yang belum paham teknologi, itu kan pasti kayak bingung gitu kan Bu. Terus bagaimana Ibu membantu mereka biar mereka paham tentang kalau Ibu bisa menjadi agen billing seperti itu? Ya kita menjelaskannya secara perlahan, perlahan detailnya sampai pelanggan benar-benar paham. Di toko Kibi ini juga kan sistem pembayarannya dari transfer dan QRIS ya Bu. Nah selain dari teknologi itu ada perangkat lain tidak, seperti untuk keamanan toko atau manajemen stok toko? Oh ya, kita menggunakan CCTV. Cuma itu saja, baru pakai CCTV. Kalau yang lain belum. Menurut Ibu, seberapa penting penggunaan CCTV dalam mendukung aktivitas yang ada di toko Kibi? CCTV itu sangat mendukung, sangat penting sekali. Karena kita tidak bisa monitor setiap saat. Sekarang itu kebanyakan, adapun CCTV itu banyak yang mau curang gitu loh. Jadi CCTV itu sangat penting untuk kepentingan bisnis, apalagi yang punya usaha itu sangat penting sekali. Terus pernah ada kendala teknis nggak Pak di CCTV-nya, seperti macet atau hilang kontak di monitornya? Iya, itu pernah ada kendala, CCTV-nya kayak ngeblank kayak gitu. Cuman kita solusinya ya itu cuma ini, panggil teknisinya, karena di dalam kotak boxnya itu kita nggak tahu gimana mau ini dandan ini gitu, maksudnya apa itu, memperbaikinya itu nggak bisa. Jadi menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu mengenai peran teknologi bagi usaha toko? Ya, peran teknologi untuk pengusaha itu sangat penting sekali, banyak manfaatnya. Karena kalau tidak diikuti dengan teknologi perkembangan sekarang, usaha juga ada kendala, tetap ini kurang maksimal. Ibu apakah memiliki saran atau harapan untuk perkembangan teknologi di toko Kibi ke depannya dan untuk toko-toko lain? Iya, harapan kami itu kan permasalahan teknologi sering terjadi itu kendalanya di sinyal. Sinyal kalau error atau gimana transaksi kan jadi terhambat. Ya semoga sinyal lebih bagus lagi, lebih diperbaiki lagi agar transaksi-transaksi itu berjalan dengan lancar.